Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang menonton semuanya? Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan tiang agama dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Salat dibagi menjadi dua, yaitu salat wajib atau fardu dan salat sunnah. Salat fardu adalah salat yang wajib dikerjakan sehari 5 kali dalam 5 waktu yang berbeda, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, dan apabila tidak dikerjakan maka akan mendapat dosa. Kelima salat tersebut adalah ibadah wajib yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebagai wujud dari ketaatan dan kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah. Salat adalah ibadah yang sangat penting, maka sebagai seorang muslim tidak boleh sembarangan dalam melaksanakannya. Butuh ilmu dan pemahaman agar salatnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sehingga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajibnya melaksanakan sholat 5 waktu ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 yang memiliki arti, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Di sisi lain, sholat juga memiliki keutamaan dan akan sangat baik jika kita mengetahuinya. Berikut inilah keutamaan dari sholat 5 waktu yang telah kita kerjakan. Yang pertama, sebaik-baiknya amalan setelah syahadat. Dijelaskan dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdol? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua, jawab Nabi SAW. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah, jawab beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor 7534 dan Muslim nomor 85. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa amalan yang paling utama adalah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Setelah itu adalah berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah. Yang kedua, sebagai penghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari nomor 528 dan Muslim nomor 667. Dari Jabir radhiyallahu anhu, permisalan sholat yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Al-Hasan berkata, tentu tidak tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Hadis riwayat Muslim nomor 668. Dua hadis yang disebutkan menerangkan tentang keutamaan sholat 5 waktu, yaitu dapat diraihnya pengampunan dosa. Namun hal itu dengan syarat. Sholat tersebut dikerjakan dengan sempurna memenuhi syarat, rukun, dan aturan-aturannya. Dari sholat tersebut bisa menghapuskan dosa kecil, sedangkan dosa besar harus melakukan taubat. Yang ketiga, cahaya di dunia dan akhirat. Dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad nomor 169. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Disebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, salat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Juga terdapat hadis dari Burairah, Nabi SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap,
bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 561 dan Tirmizi nomor 223. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Berikut ini video penjelasannya lebih lanjut. Keutamaan salat apa ini? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ara'aitum law anna nahran, apakah kau tahu, maksudnya bagaimana jika seandainya, Nabi bertanya, Nabi ingin memberikan sesuatu pemahaman tapi membuat gambaran dulu. Coba kalau kau bayangkan jika ada satu sungai, bibabi ahadikum, sungai mengalir jernih ke depan pintu rumahmu. Wah, rumahnya indah banget ini. Hayal aja dulu, nanti di surga begitu. Sungai yang jernih, gemericik air mengalir di depan pintu rumah. Karena rumahnya gede, indah, dimasukkan. Kemudian kamar mandinya pun airnya mengalir. Jadi kayak kolam bebas begitu, tapi tertutup. Kalaupun kita buka aurat nggak akan terlihat oleh orang lain. Kamar mandinya bukan pakai keran kecil begitu, langsung air mengalir, berocok begitu. Kemudian yahtasilu minhu kulla yaumin, salah satu dari kalian, bibabi ahadikum, dialah, jika seandainya ada sungai mengalir ke depan pintu rumah salah satu dari kalian, kemudian mandi kulla yaumin setiap hari, khamsa marratin, 5 kali mandi. Mandinya 5 kali, airnya bersih. Hal yabqa min daranihi syai', kira-kira masih kotor dak orang begini? Jawabannya apa? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa. 5 kali mandi, alangkah bersihnya orang itu. Jatah mandi kita kan paling 2 kali, pagi dan sore. Banter-banternya 3 kali kan begitu. Itu pun airnya pas-pasan, air pam ya. Kadang macet, kadang enggak begitu. Nah, ini air digambarkan air bersih mengalir. Qala, Nabi kemudian mengatakan, fadzalika mathalus shalawatil khamsi, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya. Allah akan menghapus dengan sholat 5 waktu kekotoran-kekotoranmu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi ingin menjelaskan begini loh. Keutamaan sholat 5 waktu adalah seperti itu loh. Kamu kan punya kotoran setiap hari. Kotoranmu selalu ada. Dalam kamu berjalan, dalam kamu bertindak, ada kekotoran di dalam badanmu. Kalau kita berjalan ada kotoran, keringat, daki, segala macam. Lalu kau suci sehari 5 kali. Kotoran dohir dibersihkan dengan air, maka hilanglah kotoran dohir tersebut. Ada kotoran batin, kesalahan-kesalahan. Ini yang dibahas adalah dosa kecil. Kalau dosa gede harus tobat khusus. Dosa kecil yang tidak sengaja kita melihat yang haram, kemudian ya pokoknya dosa kecil yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Dosa haram, dosa-dosa kecil. Tapi ingat, kalau sudah sebut dosa kecil itu akan menjadi gede kalau kita remehkan. Mungkin di perjalanan kita tidak sengaja menyentuh, pokoknya melihat dosa itu. Kotoran mata kita, telinga kita dengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulut tiba-tiba berkata kotor, mata melihat yang tidak baik, kulit menyentuh yang tidak boleh disentuh. Kalau sudah begitu bagaimana? Itu kotor. Berdakilah dirimu. Ternyata daki-daki kemaksiatan itu, daki-daki khotoya, kesalahan itu akan bersih dengan sholat 5 waktu. Jika engkau tekuni mandi 5 kali, membersihkan daki khotoya, daki kesalahan itu dengan sholat 5 waktu, akan bersihlah dirimu. Kabar gembira. Itulah beberapa hal mengenai keutamaan dari sholat 5 waktu, mulai dari pengertian hingga keutamaan yang sangat menguntungkan dan didapat ketika kita menjalankannya. Menjadi muslim yang ingin melakukan sholat bukan hanya sekedar menjalankan sholat biasa, tetapi juga harus diniati dengan keikhlasan dan berharap mendapatkan rahmat atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.